Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian masuk ke sebuah cerita horor dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, tapi tentang keserakahan, dosa, dan antrean panjang yang ternyata bukan hanya milik manusia. Di sebuah desa kecil di Magelang, tepat di jalur yang mengarah ke lereng gunung, berdirilah satu warung bakso sederhana. Bukan bangunan permanen, cuma tenda biru yang mulai pudar warnanya, ditopang bambu tua dengan spanduk lusuh bertuliskan Warung Bakso Bu Lastri. Warung ini berdiri di pinggir jalan desa, jalan yang siangnya sepi, malamnya lebih sepi lagi. Rumah-rumah berjajar jarang, lampu jalan redup, dan kalau malam sudah lewat jam 10, biasanya cuma suara jangkrik dan angin yang lewat. Tapi anehnya, warung bakso ini selalu ramai. Mulai dari sore, menjelang maghrib, sampai lewat tengah malam, antreannya nggak pernah putus. Motor parkir berjejer. Orang-orang berdiri sambil pegang uang receh. Ada yang sabar, ada juga yang gelisah. Padahal, warung bakso lain di desa itu tutup paling lambat jam 9 malam. Warga awalnya menganggap ini cuma soal rasa bakso Bu Lastri. Memang terkenal enak, kuahnya gurih, tapi bukan gurih yang berlebihan. Daging baksonya empuk, beda dari bakso biasa. Ada rasa hangat yang aneh, bikin orang pengen nambah. Sumpah, makan bakso di sini tuh bikin nagih, kata seorang pelanggan suatu sore. Bu Lastri cuma tersenyum tipis sambil mengaduk panci besar di depannya. Yang penting dimakan pelan-pelan. Mas, jawabnya lembut. Bu Lastri sendiri adalah perempuan setengah baya. Rambutnya selalu disisir rapi ke belakang dan diikat rendah. Wajahnya tidak bisa dibilang cantik, tapi teduh. Ada gurat lelah di sekitar matanya, tapi juga ada ketenangan yang susah dijelaskan. Dia jarang bicara banyak, lebih sering diam, fokus, memasak. Yang bikin orang heran, Bu Lastri hampir tidak pernah terlihat capek. Setiap hari buka, tidak pernah libur. Bahkan waktu hujan deras, angin kencang, atau malam Jumat Kliwon, warung itu tetap buka. Pernah ada warga yang bertanya, "Bu, nggak capek apa jualan tiap hari?" Bu Lastri hanya tersenyum kecil. Capek itu nanti kalau sudah berhenti. Jawaban itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, orang yang mendengarnya selalu merasa tidak enak di dada. Suatu sore, langit Magelang mendung. Awan gelap menggantung rendah. Warung mulai ramai, seperti biasa. Seorang tukang ojek, namanya Pak Darto, ikut mengantre. Pak Darto ini pelanggan lama, hampir tiap 2 hari sekali makan di situ. "Bu, seperti biasa ya, bakso campur," katanya. Bu Lastri mengangguk tanpa menatap wajahnya. Tak lama, semangkuk bakso panas diserahkan. Uapnya tebal, aromanya kuat. Pak Darto makan lahap. Tapi baru setengah mangkuk, wajahnya berubah, keringat dingin keluar. Tangannya gemetar. "Bu, kok perut saya panas ya?" katanya pelan. Belum sempat Bu Lastri menjawab, Pak Darto berdiri sempoyongan, keliwer-waring, lalu muntah hebat di pinggir jalan. Darah bercampur kuah keluar dari mulutnya. Orang-orang panik. Ada yang menolong, ada yang menjauh. Bu Lastri berdiri diam di belakang panci. Tangannya berhenti mengaduk, wajahnya pucat, tapi bukan terkejut. Dia berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. Belum waktunya. Pak Darto akhirnya dibawa pulang. Malam itu dia selamat, tapi sejak kejadian itu, dia tidak pernah lagi terlihat. Yang lebih aneh, keesokan harinya, antrean warung justru lebih panjang dari biasanya. Seakan-akan kejadian itu bukan peringatan, tapi andangan. Dan sejak malam itu, beberapa warga mulai sadar satu hal yang selama ini luput dari perhatian. Setiap jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Bu Lastri selalu menutup warung selama 15 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Lampu bohlam tetap menyala, panci tetap di atas kompor. Tapi Bu Lastri menghilang ke belakang warung. Dan dari arah sana, kadang terdengar suara seperti orang berbicara pelan. Tapi bukan suara manusia yang jelas. Sejak kejadian Pak Darto muntah darah malam itu, warga desa mulai memperhatikan satu kebiasaan aneh yang sebelumnya dianggap sepele. Kebiasaan yang sebenarnya sudah berlangsung lama, tapi baru terasa janggal setelah ada yang jatuh sakit.
Setiap malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, Bu Lastri selalu menghentikan aktivitasnya. Sendok sayur diletakkan pelan di pinggir panci, api kompor dikecilkan. Lalu dengan suara lembut tapi tegas, dia berkata pada pelanggan, "Mohon tunggu sebentar ya, Mas. Mbak, 15 menit saja." Tidak ada yang pernah berani bertanya, kenapa orang-orang menyurit saja. Mereka berdiri di tempat, duduk di bangku panjang, atau merokok sambil menunggu. Anehnya, selama 15 menit itu, suasana warung selalu berubah. Udara terasa lebih dingin. Bau kuah bakso yang biasanya menggoda berubah jadi lebih tajam, seperti bau daging mentah bercampur tanah basah. Lampu bohlam yang tergantung di tengah warung tetap menyala, tapi cahayanya seperti meredup sendiri. Bayangan orang-orang di bawahnya memanjang aneh di tanah, yang paling bikin merinding. Suara di sekitar warung tiba-tiba menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara motor lewat, bahkan angin pun seperti berhenti. Seolah-olah 15 menit itu bukan bagian dari waktu yang sama. Suatu malam, ada seorang pemuda bernama Raka, anak rantau, baru kerja di Magelang. Dia belum tahu apa-apa soal warung itu. Malam itu dia kelaparan dan ikut mengantre tanpa tahu kebiasaan aneh tersebut. Ketika Bu Lastri bilang warung tutup sementara, Raka kebingungan. "Loh, Bu, ini kenapa tutup? Saya belum pesan," katanya. Sambil tersenyum canggung, Bu Lastri menatap Raka lama. Tatapannya kosong, tapi berat. "Kalau mau makan, tunggu saja," jawabnya pelan. Raka merasa tidak enak, tapi karena yang lain diam saja, dia ikat diam. Beberapa menit berlalu. Raka mulai gelisah. Dia merasa seperti sedang diperhatikan. Padahal jelas-jelas tidak ada siapapun di belakang warung yang terlihat. Dia memberanikan diri mendekati seorang bapak tua yang juga sedang menunggu. "Pak, memang tiap malam gini ya?" bisiknya. Bapak itu mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Jangan banyak tanya, Nak. Nanti juga selesai sendiri." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah bikin Raka semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, dari arah belakang warung, terdengar suara seperti orang berbisik, pelan, tapi jelas, bukan satu suara. Seperti beberapa suara yang bercampur. Raka merinding. Dia menoleh ke arah panci besar di tengah warung. Uapnya naik lebih tebal dari sebelumnya, padahal api sudah dikecilkan. Di dalam uap itu, Raka merasa melihat sesuatu bergerak, bukan bayangan. Lebih seperti bentuk tubuh yang tidak utuh. "Mas, jangan lihat lama-lama," suara seorang ibu di sampingnya berbisik gemetar. Raka menelan ludah. Dia memalingkan wajah, tapi perasaannya makin tidak enak. Perut terasa mule, dadanya sesak. 15 menit terasa seperti 1 jam. Ketika Bu Lastri kembali muncul dari belakang warung, wajahnya tampak lebih pucat. Keringat membasahi pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar saat kembali mengaduk panci. "Sudah ya," katanya. Singkat, suara sendok mengenai panci terdengar lebih keras dari biasanya, seperti benturan logam dengan sesuatu yang keras. Bukan daging. Raka akhirnya dapat baksonya, tapi sejak suapan pertama, rasa enak yang katanya bikin nagih itu tidak dia rasakan. Yang ada justru rasa pahit di ujung lidah. Dia memaksa menghabiskan setengah mangkuk, lalu berhenti. Malam itu, Raka pulang dengan perut tidak enak dan kepala berat. Dalam tidurnya, dia bermimpi berada di lereng gunung. Tanah hitam lengket di kakinya. Dari kayuhan, terdengar suara orang memanggil-manggil namanya. Saat dia terbangun, sprei kasurnya basah oleh keringat dan bau tanah. Keesokan harinya Raka kembali ke warung itu. Bukan karena ingin makan, tapi karena ada rasa penasaran yang aneh, seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Dia datang lebih awal, sebelum ramai. "Bu," katanya pelan. "Semalam, waktu warung tutup sebentar itu, Ibu ngapain di belakang?" Bu Lastri berhenti mengaduk. Wajahnya menegang. "Kamu gak perlu tahu," jawabnya singkat. "Tapi saya dengar suara." Belum selesai Raka bicara, Bu Lastri menatapnya tajam. Tatapan itu dingin, tidak seperti sebelumnya. "Kalau kamu mau selamat, makan saja dan pulang. Jangan ikut campur urusan yang bukan hakmu." Raka terdiam. Ada rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar.
Beberapa hari kemudian, warga menemukan sandal Raka di pinggir jalan menuju hutan lereng gunung. Orangnya tidak pernah kembali. Dan sejak itu, warga mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Antrean warung bakso Bu Lastri tidak hanya terdiri dari orang-orang yang mereka kenal. Ada wajah-wajah baru yang datang malam hari. Terlalu pucat, terlalu diam, dan tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Seolah-olah 15 menit itu bukan sekadar waktu istirahat, melainkan waktu untuk membayar. Setelah Raka menghilang, suasana desa berubah. Tidak langsung heboh, tidak juga ribut, justru sunyi yang terasa janggal. Orang-orang saling tahu, tapi memilih diam. Seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membicarakan. Warung bakso Bu Lastri terlalu keras. Yang berubah paling jelas adalah cara orang menatap gunung. Gunung yang sejak dulu dianggap biasa saja, tempat warga mencari kayu atau rumput ternak, kini terasa berbeda. Terutama jalur setapak di sisi timur desa. Jalur yang sama dengan arah ditemukannya sandal Raka. Beberapa warga tua mulai gelisah. Salah satunya Mbah Wirio, sesepuh desa yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Rambutnya putih semua, jalannya sudah tertatih. Tapi ingatannya masih tajam. Suatu sore, Mbah Wirio duduk di teras rumahnya, memandang ke arah warung bakso dari kejauhan. Asap dari panci Bu Lastri terlihat membumbung, meski jam belum maghrib sudah dimulai lagi. Gemup, lirih, seorang tetangga, Pak Seno, kebetulan lewat dan mendengar gumaman itu. "Bah, maksudnya apa?" tanya Pak Seno pelan. Mbah Wirio menghela napas panjang, matanya tetap menatap lurus ke depan. "Dulu, tempat itu bukan warung." Pak Seno mengernyit. "Terus apa, Mbah? Tempat janji?" Pak Seno terdiam, kata itu terasa berat. Mbah Wirio akhirnya bercerita, cerita yang selama ini disimpan rapat-rapat karena takut mengingatnya saja bisa mengundang sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Bertahun-tahun lalu, sebelum warung bakso itu berdiri, Bu Lastri bukan siapa-siapa. Ia hidup sederhana bersama suaminya. Mereka pernah membuka usaha kecil tapi bangkrut. Suaminya sakit-sakitan, lalu meninggal secara mendadak. Anak semata wayangnya jatuh sakit setelah itu. Bu Lastri terpuruk. Dalam keputusasaan itulah, dia sering terlihat berjalan sendirian ke arah gunung. Awalnya orang mengira dia mencari ketenangan, atau sekadar menangis di alam terbuka. Tapi ada satu malam, hujan turun, deras, petir menyambar berkali-kali. Mbah Wirio, yang waktu itu masih kuat, melihat sosok Bu Lastri berjalan ke arah jalur terlarang. Jalur yang dulu sudah diperingatkan oleh leluhur desa. "Mbah lihat sendiri?" tanya Pak Seno dengan suara tercekat. Mbah Wirio mengangguk pelan. Dia tidak jalan seperti orang biasa. Langkahnya cepat, lurus, seolah tahu kemana harus pergi. Malam itu, Bu Lastri tidak pulang. Paginya, dia kembali ke desa dengan wajah berbeda. Lebih terlalu tenang untuk orang yang baru saja kehilangan segalanya. Sejak saat itu, hidupnya perlahan berubah. Anak yang sakit mulai membaik. Rezeki datang, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya warung bakso berdiri tepat di lokasi yang sekarang, Pak. Seno menelan ludah. "Jadi, pesugihan itu benar?" Mbah Wirio tidak langsung menjawab. "Pesugihan bukan soal uang," katanya pelan, "tapi soal perjanjian. Dan setiap perjanjian selalu ada harga." Malam itu, Mbah Wirio memberanikan diri, datang ke warung bakso, bukan untuk makan, tapi untuk memastikan satu hal yang mengganggu pikirannya sejak lama. Warung sudah ramai, antrean panjang seperti biasa, wajah-wajah lapar, lelah, dan entah kenapa, putus asa. Mbah Wirio duduk di bangku kayu paling ujung, matanya mengamati setiap gerak Bu Lastri. Cara Bu Lastri mengaduk panci, cara dia menuang kuah, cara dia menatap. Haleng, semua terasa seperti ritual yang dioleng-oleng. Saat jam mendekati 12, Mbah Wirio merasakan tekanan di dadanya. Udara terasa berat, bau tanah basah mulai tercium. Ketika Bu Lastri berkata, "Tunggu sebentar ya," suara Mbah Wirio bergetar saat memanggil. "Lastri." Bu Lastri berhenti melangkah. Perlahan, dia menoleh. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. "Mbah Wirio," katanya pelan. "Sudah sejauh apa kamu bayar?" tanya Mbah Wirio tanpa basa-basi. Bu Lastri menunduk, bahunya bergetar. "Kalau saya berhenti," suaranya nyaris tidak terdengar, "mereka akan datang ke rumah." "Mereka sudah datang?"
jawab Mbah Wiryo lirih. Lewat orang-orang yang antre. Bu Lastri menutup mata. Air matanya jatuh ke tanah. Dari belakang warung, terdengar suara gesekan. Seperti kaki diseret di tanah basah. Mbah Wiryo berdiri tertatih. Gunung tidak pernah memberi tanpa mengambil, katanya sebelum pergi. Dan yang kamu beri sekarang sudah kebanyakan. Malam itu, setelah 15 menit berlalu, warung buka kembali. Tapi beberapa pelanggan merasa ada yang berbeda. Kuah terasa lebih asin, bakso terasa lebih keras. Seolah-olah sesuatu sedang lapar. Dan Bu Lastri tahu waktunya hampir habis. Sejak malam Mbah Wiryo datang ke warung bakso, perubahan mulai terasa jelas. Bukan perubahan besar yang langsung bikin orang sadar, tapi perubahan kecil yang pelan-pelan merayap ke kehidupan warga. Orang-orang yang sering makan di warung bakso Bu Lastri mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya cuma mimpi. Seorang ibu rumah tangga bernama Burini bercerita pada tetangganya kalau setiap tidur, dia selalu bermimpi berada di antrean panjang. Bukan antrean bakso, tapi antrean di jalan tanah gelap, berlumpur, mengarah ke gunung. Di depan saya banyak orang, Mbak, katanya sambil mengusap lengan. Semuanya diam, nggak ada yang ngobrol. Terus saya dengar suara Bu Lastri manggil satu-satu. Ya, semua kebagian. Tetangganya cuma tertawa kecil, mengira Burini kecapekan. Tapi mimpi itu datang lagi dan lagi. Setiap bangun tidur, Burini selalu mengeluh perutnya panas, seperti habis makan sesuatu yang tidak bisa dicerna tubuhnya. Di sisi lain desa, ada seorang pemuda bernama Doni. Sejak seminggu terakhir, Doni berubah pendiam, padahal biasanya dia cerewet dan suka nongkrong. Sekarang, tiap malam dia memilih diam di kamar. Ibunya curiga. "Nak, kamu kenapa? Sakit?" tanya ibunya suatu malam. Doni menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Bu, kalau habis makan bakso Bu Lastri, ibu pernah mimpi aneh nggak?" Ibunya terdiam, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu juga?" bisiknya. Sejak saat itu, warga mulai saling bercerita, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Mereka takut kalau bicara terlalu keras, sesuatu akan mendengar. Cerita-cerita itu mirip tentang mimpi antrean panjang, tentang suara sendok beradu di tengah malam, tentang bau kuah bakso yang tiba-tiba tercium di kamar. Padahal tidak ada apa-apa yang lebih mengerikan. Beberapa orang mulai berubah secara fisik. Pak Joko, pelanggan lama warung bakso, tiba-tiba jatuh, sakit, tubuhnya kurus cepat. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dokter bilang tidak ada penyakit yang jelas. "Perut saya kayak diikat dari dalam," keluhnya pada istrinya. "Kalau malam, rasanya ada yang ngaduk-ngaduk." 3 hari kemudian, Pak Joko meninggal. Wajahnya tegang, mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin muntah. Dan malam setelah pemakaman Pak Joko, antrean warung bakso Bu Lastri kembali panjang. Lebih panjang dari biasanya. Bu Lastri sendiri semakin jarang bicara. Senyumnya menghilang. Setiap jam 12 malam, dia menutup warung lebih lama dari 15 menit. Kadang 20 menit, kadang setengah jam. Dari belakang warung, suara-suara semakin jelas. Bukan lagi bisikan, seperti orang-orang berdebat, mengeluh, bahkan menangis. Suatu malam, seorang pelanggan berani bertanya, "Bu, itu suara apa ya?" Bu Lastri berhenti mengadu, tangannya gemetar. "Suara lapar," jawabnya singkat. Pelanggan itu tertawa kaku, mengira Bu Lastri bercanda. Tapi tawa itu langsung mati saat bau tanah basah menyengat hidung mereka. Mbah Wiryo, yang mendengar kabar kematian Pak Joko, akhirnya mengumpulkan beberapa warga tua. Mereka bertemu dayam-dayam di rumah Mbah Wiryo. "Kalau dibiarkan, yang antre bukan cuman yang hidup," kata Mbah Wiryo lirih. "Terus kita harus bagaimana, Mbah?" tanya Pak Seno. Mbah Wiryo menunduk lama, tangannya gemetar. Perjanjian pesugihan itu sudah berjalan terlalu lama. Sekarang penunggunya menagih lebih cepat. Di warung bakso, Bu Lastri juga merasakan hal yang sama. Setiap malam setelah menutup warung, dia duduk sendirian di belakang, menahan tangis. "Aku sudah bayar," bisiknya pada kegelapan. "Aku sudah kasih yang kalian minta." Dari balik gelap, suara berat menjawab, seperti datang dari dalam tanah. Kurang. Bu Lastri menutup telinga. Air matanya jatuh ke tanah. Sementara itu,
Pelanggan yang masih datang ke warung mulai merasa seperti tidak bisa berhenti. Ada dorongan aneh yang menarik mereka kembali. Meski tubuh mereka melemah, seolah-olah setiap mangkuk bakso adalah ikatan baru, dan setiap ikatan mendekatkan mereka ke antrean yang sebenarnya. Sejak kematian Pak Joko, warga desa hidup dalam rasa was-was yang sulit dijelaskan. Tidak ada teror yang datang tiba-tiba. Tidak ada penampakan yang jelas, tapi justru itulah yang membuat semua terasa lebih menakutkan. Karena semuanya terlihat normal di luar tapi di dalam ada sesuatu yang terus bergerak. Warung bakso Bu Lastri masih buka setiap hari. Antrean masih panjang. Namun kini, orang-orang yang mengantre tidak lagi banyak bicara. Mereka berdiri dengan wajah kosong, menunduk, seolah tahu bahwa mereka sedang menunggu sesuatu yang bukan sekadar semangkuk bakso. Bu Lastri sendiri terlihat semakin kurus, matanya cekung, lingkar hitam di bawahnya makin jelas. Tangannya sering gemetar saat menuang kuah. Kadang sendok sayurnya jatuh ke tanah, dan dia harus membungkuk lama untuk mengambilnya, seakan tubuhnya sudah terlalu berat untuk digerakkan. Suatu sore, sebelum warung buka, seorang remaja perempuan datang ke rumah Bu Lastri. Namanya Sari. Dia adalah keponakan Bu Lastri, satu-satunya keluarga dekat yang masih sering menjenguk. Bulik kelihatan capek, kata Sari sambil menatap wajah Bu Lastri yang pucat. Kenapa nggak libur sehari saja? Bu Lastri tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Bulik nggak bisa libur, Enduk. Kenapa? Sari mengernyit. Kan cuma sehari. Bu Lastri menunduk lama. Suaranya bergetar saat menjawab. Kalau Bulik berhenti, yang datang bukan pelanggan. Sari terdiam. Dia tidak benar-benar mengerti, tapi ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Malam itu, Sari memutuskan menemani Bu Lastri di warung. Dia duduk di bangku dekat panci memperhatikan antrean yang tidak putus-putus. Bulik, kok orang-orang ini kayak aneh ya? Bisiknya. Bu Lastri tidak menjawab. Ketika jam mendekati 12 malam, Sari merasakan perubahan udara. Bau tanah basah menyengat hidungnya. Lampu bohlam berayun pelan, padahal tidak ada angin. Bulik, dingin, kata Sari sambil memeluk lengannya. Bu Lastri berdiri, tangguh di sini. Jangan ikut ke belakang, katanya tegas. Sari mengangguk, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat Bu Lastri menghilang ke belakang warung, Sari berdiri pelan dan mengintip dari sela terpal. Apa yang dia lihat membuat kakinya lemas. Di belakang warung, Bu Lastri berdiri di depan tanah kosong yang ditutup kain hitam. Di hadapannya ada beberapa bayangan tinggi hitam, bentuknya tidak jelas. Uap putih naik dari tanah, bukan dari panci. Bu Lastri berletet. Aku sudah kasih mereka, sudah banyak, katanya sambil menangis. Tolong, jangan ambil keluarga saya. Salah satu bayangan bergerak mendekat. Suaranya berat, bergema, seolah berasal dari dalam bumi. Janji adalah janji. Sari menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ketika Bu Lastri kembali ke depan warung, wajahnya hancur oleh tangis. Dia melihat Sari berdiri kaku. Kamu lihat? Tanya Bu Lastri pelan. Sari mengangguk, gemetar. Maafkan Bulik. Bu Lastri berbisik sambil memeluk Sari erat. Bulik nggak punya pilihan. Sejak malam itu, Sari jatuh sakit. Awalnya cuma demam, lalu muntah, lalu mimpi buruk setiap malam. Dia selalu terbangun sambil berteriak, menyebut kata yang sama. Antrean, panjang, gelap. Ibunya membawa Sari ke puskesmas. Dokter bilang tidak ada apa-apa, tapi tubuh Sari semakin lemah. Bu Lastri datang menjenguk. Dia duduk di samping ranjang, memegang tangan Sari yang dingin. Maafkan Bulik, Nduk, bisiknya. Sari membuka mata sedikit. Dengan suara sangat pelan, dia berkata, mereka sudah antri. Bulik. Malam berikutnya, Sari meninggal. Dan malam itu juga, antrean warung bakso Bu Lastri memanjang sampai ke ujung jalan desa. Bu Lastri berdiri di tengah warung, menatap kosong ke depan. Tangannya berhenti bergerak. Aku sudah nggak sanggup, katanya. Lirih ke udara, kosong. Dari belakang warung, suara berat itu kembali terdengar. Belum selesai. Air mata Bu Lastri jatuh satu persatu ke tanah. Dan saat itu, warga tahu, pesugihan ini sudah mulai memakan darah sendiri. Sejak kematian Sari, Bu Lastri seperti kehilangan sebagian jiwanya. Wajahnya kosong, senyumnya benar-benar hilang. Dia masih membuka warung setiap sore, tapi gerakannya lambat.
seperti orang yang tubuhnya masih ada, tapi pikirannya tertinggal di tempat lain. Warga yang tahu kabar kematian Sari mulai ketakutan. Beberapa berhenti datang ke warung. Tapi anehnya, semakin banyak yang berhenti, semakin banyak pula wajah-wajah asing yang muncul saat malam. Mereka datang tanpa suara motor, tanpa langkah kaki yang jelas. Tiba-tiba sudah berdiri di antrean. Pakaian mereka sederhana, tapi terlihat kusam, seperti lama terkubur. Kulit mereka pucat keabu-abuan, mata mereka kosong, menatap lurus ke depan. Dan mereka selalu datang setelah jam 11 malam. Mbah Wiryo tahu waktunya hampir habis. Sore itu, ia mendatangi rumah Bu Lastri. Tidak sendiri, ia ditemani Pak Seno dan 2 warga tua lainnya. Bu Lastri membuka pintu pelan. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, Mbah, katanya lirih. Lastri, jawab Mbah Wiryo. Kita harus hentikan ini malam ini. Bu Lastri tertawa kecil, tapi terdengar seperti orang putus asa. Sudah terlambat, Mbah? Belum? Mbah Wiryo menggeleng. Kalau kamu berani memutus perjanjian, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Bu Lastri menunduk lama. Tangannya mengepal. Yang pertama mereka minta bukan orang lain, katanya pelan. Tapi aku, Mbah Wiryo terdiam. Wajahnya pucat. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang. Tapi warung bakso Bu Lastri tetap buka. Lampu bohlam menyala, lebih terang dari biasanya. Uap dari panci bakso naik tebal, menutupi hampir seluruh warung. Antrean malam itu lebih panjang dari sebelumnya, tapi hampir tidak ada satupun wajah yang dikenal warga. Mbah Wiryo berdiri di kejauhan, memperhatikan. Jantungnya berdebar keras. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Bu Lastri meletakkan sendok sayur. Tangannya gemetar hebat. Mohon tunggu sebentar, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi kali ini tidak ada yang menunggu satu persatu. Orang-orang dalam antrean melangkah maju tanpa diminta. Wajah mereka berubah. Mulut mereka terbuka lebar, tapi tidak ada suara keluar. Bau tanah basah bercampur bau daging busuk memenuhi udara. Bu Lastri jatuh berlutut. Aku datang, katanya sambil menangis. Tolong hentikan. Dari belakang warung, tanah bergerak, retak perlahan. Uap hitam keluar dari celahnya. Sosok-sosok hitam muncul satu persatu. Tinggi, kurus, wajah mereka samar, seperti tertutup kabut. Suara berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu terlambat. Mbah Wiryo berlari mendekat sambil membawa air doa. Suaranya gemetar tapi tegas. Cukup, perjanjian ini melanggar batas. Salah satu sosok menoleh ke arahnya. Udara langsung terasa menekan dada. Yang hidup tidak boleh ikut campur. Lampu bohlam berkedip keras. Antrean mulai bergerak ke arah belakang warung, menuju tanah retak itu. Satu persatu, mereka masuk. Tanpa melawan, tanpa suara, Bu Lastri menoleh ke Mbah Wiryo. Air matanya mengalir deras. Tolong jaga desa ini, katanya pelan. Lalu dia berdiri, melangkah mengikuti antrean. Saat kakinya menyentuh tanah retak, Bu Lastri berhenti sejenak. Dia menoleh ke warungnya, ke panci bakso, ke lampu bohlam. Aku minta maaf, bisiknya. Tanah menutup kembali. Hujan berhenti mendadak, angin mati. Warung bakso itu sunyi. Pagi harinya, warga menemukan warung bakso Bu Lastri masih berdiri. Tapi panci baksonya kosong. Tidak ada kuah, tidak ada daging, hanya tanah hitam basah. Dan tidak ada satupun orang yang ingat melihat Bu Lastri pulang malam itu. Sejak malam itu, warung bakso Bu Lastri memang tidak pernah buka lagi. Tidak ada pengumuman, tidak ada penutupan resmi. Warung itu seolah berhenti begitu saja, seperti napas yang terputus tanpa suara. Pagi setelah kejadian itu, warga menemukan tenda biru masih berdiri, tapi condong dan kusam. Bangku-bangku kayu kosong, meja penuh debu. Spanduk warung bakso Bu Lastri robek di salah satu sudutnya. Berkibar pelan, tertiup angin pagi. Tidak ada panci di atas kompor, tidak ada gas, tidak ada Bu Lastri. Yang tersisa hanya tanah hitam basah. Di belakang warung, tanah yang terlihat lebih gembur dari sekitarnya, seolah baru saja digali, lalu ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Warga tidak berani mendekat. Mbah Wiryo berdiri paling depan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Matanya kosong,
menatap tempat di mana Bu Lastri terakhir kali berdiri. Sudah selesai, katanya lirih. Tapi entah kepada siapa. Beberapa warga ingin melaporkan ke pihak berwajib. Tapi apa yang mau dilaporkan? Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada saksi yang berani bicara. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Akhirnya, warung itu dibongkar secara gotong royong. Tenda dilipat, bambu dicabut, tanah diratakan. Seolah-olah dengan menghilangkan tempatnya, kisahnya juga bisa ikut terkubur. Tapi kenyataannya tidak begitu. Malam pertama setelah warung dibongkar, Pak Seno yang rumahnya paling dekat dengan lokasi itu terbangun sekitar pukul 12 malam. Bukan karena suara keras, tapi karena sunyi yang terlalu sempurna. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Dari balik jendela, Pak Seno melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di pinggir jalan, tepat di bekas lokasi warung bakso, ada beberapa orang berdiri berbaris, diam, menghadap ke satu titik kosong. "Bu, Lastri," panggil Pak Seno pelan. Tanpa sadar, tidak ada yang menjawab. Salah satu dari mereka menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya bergerak, tapi suaranya seperti datang dari tempat jauh. Antreannya belum selesai. Pak Seno jamet. Dia menutup jendela, mengunci pintu, dan membaca doa semampunya sampai pagi. Keesokan harinya, dia jatuh sakit, mengeluh perutnya panas, dan dada terasa berat. Bau tanah basah terus tercium, padahal rumahnya bersih. Hari-hari berlalu, desa kembali terlihat normal di siang hari. Anak-anak bermain, orang dewasa bekerja, seolah-olah semuanya sudah selesai. Tapi malam selalu menyimpan cerita sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku melihat hal yang sama. Antrean, kadang cuma 2 atau 3 orang, kadang banyak, sampai memenuhi pinggir jalan. Mereka berdiri rapi, diam, menunggu. Tidak ada warung, tidak ada panci, tidak ada lampu bohlam, tapi mereka tetap menunggu. Seorang ibu pernah tanpa sengaja berhenti terlalu lama di lokasi itu. Karina, motornya mati mendadak. Saat mencoba menyalakan kembali, dia mendengar suara perempuan berbisik lembut di dekat telinganya. "Masih panas. Jangan buru-buru." Ibu itu menjerit dan lari. Sejak malam itu, dia tidak pernah lagi berani melewati jalan tersebut. Setelah maghrib, Mbah Wiryo tahu perjanjian itu memang sudah diputus, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Pesugihan itu seperti utang, katanya suatu sore kepada Pak Seno. Kalau dibayar dengan cara salah, bunganya akan terus ada. Beberapa bulan kemudian, tanah bekas warung itu ditumbuhi rumput liar. Tapi anehnya, rumput di bagian tengah selalu mati, membentuk jalur memanjang, seperti bekas antrean. Dan sampai sekarang, warga Magelang sekitar gunung itu masih punya pantangan yang sama. Kalau lewat jalan itu malam-malam, jangan berhenti, jangan menoleh. Dan yang paling penting, kalau tiba-tiba mencium bau bakso yang sangat gurih di tengah malam, padahal tidak ada warung apa-apa, jangan pernah mencari sumbernya. Karena bisa jadi, kamu sedang berdiri di antrean yang salah. Dan tidak semua antrean berakhir dengan pulang ke rumah.